Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, tahun 2014, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. Di saat data dikumpulkan ialah merupakan elemen penting di dalam sebuah rancangan penelitian. Data dapat dikumpulkan dalam waktu singkat atau dalam waktu yang lama sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan menurut Priyono tahun 2008. Selanjutnya, teknik pengumpulan data kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang memiliki paham positivisme. Metode kuantitatif dianggap metode penilaian yang baik karena menggunakan alat-alat atau instrumen untuk mengukur gejala-gejala tertentu yang diolah secara statistik, menurut Mulyadi. Adapun langkah-langkah dan teknik yang digunakan untuk memperoleh data, menurut Wahid Murni. Yang pertama, untuk data faktor, manajerial diperoleh dari pendapatan. Yang kedua, untuk data tingkat perencanaan, diperoleh dari pendapatan manajer tentang tingkat perencanaan. Yang ketiga, untuk data tentang tingkat ketidakpastian, diperoleh melalui persepsi manajer tentang ketidakpastian. Yang keempat, data tentang kinerja. Usaha juga diperoleh dari manajer dengan menggunakan angket. Jenis-jenis teknik pengumpulan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh jenis data yang akan dikumpulkan. Adapun macam-macam teknik untuk mendapatkan data pada penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengamatan atau seringkali disebut dengan observasi. Pengamatan atau observasi ini adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung. Dan menurut para ahli ataupun Spradley mengatakan bahwa pengamatan observasi terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada observasi deskriptif. Nah, pada tahap ini peneliti itu menguraikan atau mengumpulkan data mengenai situasi sosial yang akan diteliti. Dan yang kedua yaitu ada observasi terfokus. Nah, pada tahap ini, peneliti hanya memfokuskan diri dalam pengamatan yang telah dipilih pada situasi sosial tadi. Dan yang ketiga yaitu ada observasi terseleksi. Nah, pada tahap ini peneliti menguraikan apa saja komponen-komponen atau baik dari hal kecil ataupun yang besar mengenai situasi sosial yang telah diteliti tadi. 2. Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dan hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Selanjutnya, Cohen Jaraningrat membagi wawancara ke dalam 2 hal golongan besar, yaitu wawancara berencana atau standardized interview dan wawancara tak berencana atau unstandardized interview. Dalam pengumpulan data di lapangan, penelitian sosial dapat menggunakan metode penelitian mendalam. Sesuai dengan pengertiannya, wawancara mendalam bersifat terbuka. Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau 2 kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi. Peneliti tidak hanya percaya dengan begitu saja pada apa yang dikatakan informan, melainkan perlu mengecek dalam kenyataan melalui pengamatan. Itulah sebabnya cek dan recheck dilakukan secara silih berganti dari hasil wawancara ke pengamatan dan di lapangan atau dari informan yang satu ke informan yang lain. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang akan digunakan oleh periset untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan. Kuesioner terstruktur yang terbuka. Tingkat struktur dalam kuesioner adalah tingkat standarisasi yang diterapkan pada suatu kuesioner.
pada kuesioner struktur yang terbuka di mana pertanyaan-pertanyaan diajukan dengan susunan kata-kata dan urutan yang sama kepada semua responden ketika mengumpulkan data. Contoh data. Selanjutnya, kuesioner tak struktur yang terbuka. Kuesioner tak struktur yang terbuka di mana tujuan studi adalah jelas, tetapi respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka. Kuesioner tidak struktur yang tersemar. Kuesioner tidak struktur yang tersemar berlandaskan pada riset motivasi. Para periset telah mencoba untuk mengatasi keengganan responden untuk membahas perasaan mereka dengan cara mengembangkan teknik-teknik yang terlepas dari masalah kepedulian dan keinginan untuk membuka diri.